berdoa. Ini bawa kita dalam doa. Yang kena semua sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini pelajaran Agama Kristen bersama. Berdoa mulai. Oke. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih membahas tentang zat adiktif, dan psikotropika. Tapi yang kita bahas hari ini hanya zat adiktif dan psikotropika saja. Nah, kita lihat gambar ini. Ini ada gambar orang sakau. Kalian pernah lihat orang sakau? Orang sakau itu biasanya dia rasa bagaimana? Kesakitan, gelisah. Kenapa kira-kira dia merasa kesakitan? narkoba. Banyak mengkonsumsi narkoba. Biasanya orang yang sakau itu karena sudah ketagihan narkoba. Nah, ibu punya satu video. Ini gambaran sekilas tentang orang yang sakau. Ini orang yang sakau seperti ini. Dia ketagihan narkoba, gelisah seperti ini. Kadang kalau ada musik dia goyang-goyang, kadang ada orang bikin lucu dia ketawa sendiri-sendiri. Tapi dia gelisah. Kadang-kadang kalau misalkan dia tidak dapat narkoba, dia akan kesakitan. Ini ciri-ciri orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, hari ini kita akan lihat mengapa orang yang ketagihan narkoba, kalau dia tidak mengkonsumsi narkoba, dia akan seperti ini. Kita akan lihat apa efek narkoba bagi penggunanya. Nah, untuk itu ibu minta kalian membentuk kelompok. Ini sudah jadi 2 kelompok ya. Sudah jadi 2 kelompok. Nanti ibu akan bagikan LKPD. Masing-masing orang akan mendapat soal yang berbeda. Di dalam kelompok akan mendapat soal yang berbeda. Yang mendapat soal yang sama di kelompok yang satu bergabung dengan temannya yang mendapat soal yang sama di kelompok yang satu untuk kalian diskusikan pertanyaannya. Kemudian cari jawabannya. Habis itu kita akan gabung kembali ke kelompok yang lama dan kalian menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Mengerti? Oke. Karena kita di sini hanya ada 2 kelompok, di sini ada 4 orang, jadi nanti salah satu di sini misalkan pertanyaan C untuk 2 orang ya. Ini ada pertanyaan. Jadi yang kelompok A di sini yang A 2 orang ya. A, B, C. C ada 3 orang. Silakan mulai kerja kelompok. Negatifnya kan banyak sekali kok. Paling banyak ini kerusakan sel otak, makanya orang jadi sakau. Dari dulu gampang terpengaruh lingkungan yang ini apa jangan gampang terpengaruh kawan. Kan jadinya kan begitu kan. Gampang terpengaruh dalam kawan atau dalam terjerumus ke narkoba. Oke, sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai,
menjelaskan jawaban kalian di teman-teman kalian. Berbalik, silakan berbalik untuk menjelaskan jawaban. Sebutkan menjelaskan. Sebutkan menjelaskan jenis kerusakan saraf otak, terus dehidrasi atau kekurangan cairan itu, terus ketergantungan dan gejala putus asa. Tapi kebanyakannya terjadi di kerusakan saraf karena penyalahgunaan narkoba. Ada yang mau tanya mungkin? Tapi kan kamu pernah tahu kalau dampak negatif yang apa? Ya, apa yang lalu seperti halusinasi, depresi, dampak putus asa. Supaya apalagi yang memasuki ini kalau misalkan supaya tidak gampang tergoda dengan narkoba seperti itu. Banyak kegiatan, kalau banyak kegiatan kan jadi tidak ingat hal yang lain. Oke, setelah sudah jelaskan sudah kawan-kawan? sudah. Setelah jelaskan kawan-kawan, saya minta perwakilan untuk bisa membaca hasil presentasi dari teman-teman, dari kalian. Terus kalau ada yang bisa, ada yang mau menambahkan jawaban, silakan. Mungkin dari tim B, Antonia bisa membacakan hasilnya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari tim B. Kami mengerjakan soal tentang dampak negatif yang ditimbulkan pada orang yang menyalahgunakan narkoba. Itu yang pertama, kerusakan saraf otak. Yang kedua, dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang ketiga, ketergantungan dan gejala putus asa. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Tania. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira dampak negatif dari narkoba apa lagi? Biasanya yang kalau kamu nonton di TV itu, apalagi biasanya orang yang menggunakan narkoba. Anissa? Halusinasi. Bisa juga ya. Halusinasi itu dia berpikir hal-hal yang tidak, menghayal tentang hal-hal yang tidak, ketakutan berlebihan. Itu halusinasi. Kadang-kadang dia merasa seperti dikejar-kejar orang, padahal sebenarnya tidak ada. Itu yang namanya halusinasi. Dampak negatif dari narkoba itu seperti itu. Kelompok C bisa presentasikan hasilnya. Tiara? Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Cara menghindari diri dari penggunaan narkoba itu satu, memperbanyak kegiatan positif. Yang kedua, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan jangan gampang bergaul dengan kawan, sehingga bisa mengakibatkan kecanduan pada narkoba. Ada lagi yang mau menambahkan? Cara menghindari diri dari narkoba, biar kita tidak terjerumus dalam narkoba itu seperti apa? Kalau umur-umur seperti kalian ini, gampang ikut-ikutan teman, toh? Nah, kalau teman yang melakukan hal-hal negatif, sebaiknya jangan diikuti. Bukan berarti tidak boleh berteman, tetapi kalau kita berteman pun kita harus cari yang positif. Kalau dia sudah melakukan perbuatan yang kita lihat rasa terlalu negatif, sebaiknya jangan diikuti. Nah, itu cara menghindari diri dari narkoba di usia kalian yang seperti ini. Nah, itu pelajaran kita hari ini atau kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa? Ine, mau coba? Berdasarkan efek yang ditimbulkan yang tadi sudah dibacakan teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa zat adiktif ini adalah masuk dalam tiga golongan, yaitu stimulan, halusinogen, dan juga depresion. Oke, berarti zat adiktif dan psikotropika ini dapat kita golongkan menjadi
Ini di sini zat adiktif yang termasuk dalam narkotika ya. Dia dapat digolongkan menjadi 3. Ada, itu berdasarkan efek yang ditimbulkan. Ada stimulan, kemudian ada depresan, dan ada halusinogen. Ini berdasarkan efek yang ditimbulkan. Jadi ada beberapa jenis narkotika itu dia punya efeknya sendiri-sendiri. Ada yang efeknya stimulan, artinya menstimulasi. Jadi kadang-kadang kita lihat banyak artis yang menggunakan narkoba itu karena apa? Mereka kerjanya capek, mereka butuh tambahan atau doping untuk bisa tetap fit, tetap energi. Ini yang biasanya dipakai efek yang stimulan ini, narkotika jenis ini. Kemudian narkotika jenis depresan, itu dia membuat orang depresi. Artinya kalau tidak menggunakan itu, dia akan membuat orang senang-senang terus. Tetapi kalau tidak menggunakan, lama-kelamaan orang itu jadi depresi. Itu yang jenis depresan. Kemudian ada jenis halusinogen. Jenis halusinogen itu membuat orang seperti tadi, berhalusinasi. Dia berhalusinasi, merasa dikejar-kejar, putus asa. Itu efek dari narkotika jenis halusinogen. Berikutnya ada yang mau memberikan kesimpulan lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Mevri mau coba? Misalnya tentang efek negatif tidak menggunakan narkoba. Efek negatif pada orang yang menyalahgunakan narkoba adalah kerusakan saraf otak. Kerusakan saraf otak. Jadi salah satu efek negatif dari penggunaan narkoba adalah kerusakan saraf otak. Ada lagi yang mengambil kesimpulan? Email mungkin? Dari pelajaran kita hari ini, mungkin cara menghindari dari penggunaan narkoba pada usia kalian sebagai pelajar ini. Kegiatan positif, ya. Kegiatan positif. Banyak kegiatan positif, mendekatkan diri dengan Tuhan, atau bisa juga tidak ikut-ikutan teman. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari diri dari penggunaan narkoba. Nah, setelah kita tahu tentang narkotika, zat adiktif dan psikotropika golongan narkotika ini yang menyebabkan mengapa narkotika itu dia dilarang oleh pemerintah. Yang menggunakan itu atau yang mengedarkan itu termasuk dalam kegiatan pelanggar hukum. Karena efek-efek yang ditimbulkan ini seperti ini. Nah, untuk bisa menguji kemampuan kalian dalam membahas materi ini, Ibu minta kalian ambil kertas untuk kita tes hari ini. 1 kertas saja. Oke, nomor 1. Jelaskan menurut pendapat kalian cara untuk menghindari diri dari narkoba. Menurut pendapat kalian cara menghindari diri dari narkoba. Oke, selesai, silakan dikumpulkan. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Anissa. Anissa silakan. Pulang ada kita dalam doa. Ada doa. Doa selesai. Oke, terima kasih hari ini. Selamat siang.